microcontroller, jadi untuk mengontrol. Lalu masuk ke WiFi ya, masuk WiFi. Nanti kita pancarkan. Nah, monitornya di sini kita ganti dengan monitor HP gitu ya. Nah, gitu ininya gitu aja. Nah, yang perlu diperhatikan masalah ini kerawanannya. Jadi alat ini juga rawan. Ini juga sama kalau Bapak celup ini mungkin konslet gitu ya. Terus kalau mungkin Bapak benturkan juga mungkin juga rusak sama. Jadi ini pun juga sama. Ini mengalami juga mempunyai kelemahan juga. Ya, kelemahannya apa di sini adalah alat ini rawan patah dan rawan ini namanya korosi atau semacam kena kerak. Ya, jadi nanti cara memasukkan ini pun juga akan diajari Mas Budi ya. Jadi nggak boleh langsung masuk tanah. Ya, jadi kalau Bapak caranya tanah Bapak campurkan dengan air dulu ya. Kalau masukkan aman. Nah, ini juga sama. Bapak lubangi dulu. Bapak lubangi dulu, kasih air ya. Baru ini masuk. Jadi ini masuknya tidak boleh dipaksa, Bapak. Tidak boleh dipaksa. Jadi harus ada lubang dulu baru ini dimasukkan. Baru nanti ditutup tanah. Itu ya, nanti akan diajari Mas Budi juga ya. Ini baru tutup tanah, baru nanti disitulah akan terjadi proses yang sama. Jadi ion-ionnya akan mengalir, ditangkap Arduino, nanti akan dilaporkan ke sini. Yang kedua juga masalah tentang alat ini juga. Jadi alat ini nanti akan biasanya dilindungi oleh kotak itu ya. Kotak itu biasa kita gunakan di tempat umum atau di dalam ruangan juga boleh. Kalau ini hanya sekedar memasang, ini juga nggak boleh kena hujan langsung, nggak boleh kena basah, nggak boleh, dan juga harus di atas tanah lah kurang lebih 1-2 meter. Nanti mungkin tempatnya akan kita latih lagi kalau alat ini sudah jadi. Oke, jadi sementara ini Bapak akan kita latih bagaimana memasang ini di lapangan, bagaimana melingkan dengan web ya. Bagaimana Bapak membaca dan nanti bagaimana Bapak menginterpretasi data. Insya Allah hari ini juga bisa langsung Bapak praktekkan cara operasionalnya, gitu ya. Oke, Mas Budi langsung aja. Ini ada 5 sensor, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, 5 sensor ini masing-masing sensor dilengkapi dengan box konektor. Nah, box konektor ini hanya untuk menyambung saja. Jadi sensor di lapangan, konektor masuk ke BB, karena ini jaraknya bisa macam-macam Pak. Ada yang kalau ini 1 hektar ya mungkin antara mikrokontroller dan ini juga jaraknya juga panjang, tergantung ya situasinya seperti apa ya. Tapi hanya ini untuk praktek kita ambil di sini aja, di sini ya. Oke. Jadi 5 sensor, bagaimana cara membaginya dan memasangnya ya. Pembagian sensor perlu kita jelaskan. Bapak nanti kalau misalnya punya 5 hektar, ya berarti dipasang tiap hektar 1 sensor. Gitu ya. Terus pemasangannya di mana? Pemasangannya di tempat yang paling ekstrim, yang paling kecil ya, nilai hariannya. Jadi misalnya ya, contohnya, misalnya ini sawah, ini tanah ya. Tanahnya miring seperti ini Pak. Nah, miring ke sana. Berarti tanah yang paling miskin hari ada di atas. Nah, berarti apa? Sensor ini ditempatkan pada tanah yang paling miskin hara. Itu ya. Jadi nanti misalnya ini 1 bidang 1 hektar. Ya sudah. Berarti ini kalau ini elevasi tinggi pasang di sini, Pak. Tapi kalau ini masuk aman ya semua insya Allah aman gitu ya. Jadi pemilihan tempat ini Bapak-bapak perlu ada seninya juga. Nah, tidak asal nancap. Nah, jadi misalnya ini Bapak punya 1 hektar. Berarti 1 sensor mewakili 2000 meter. Di mana tempatnya? Cari tempat yang paling rendah harganya. Rendah harganya Bapak yang tahu misalnya kira-kira lahan ini yang paling rendah dijangkau oleh saat Bapak ngairi, saat Bapak nyemprot tuh aliran paling yang paling cepat kehilangan harga di mana? Ini sih paling tinggi.
kemarin saya dengan kimia itu panennya terlalu hasilnya sedikit, walaupun sebagaimana kita ngasih ongkosnya gede, tetap hasilnya sedikit Pak. Oke. Serta saya kembalinya ke total organik, alhamdulillah panen saya sampai 20 kali sampai 22 kali. Baru hasilnya meluap, bagus dan besar. Baru untuk masa ongkosnya ditekan sampai 75% Pak. Oke. Jadi untuk tomat ya biayanya bisa kurang 75%. Terus panennya jadi biaya turun 75%, panennya 200% ya. 200%. Jadi 11 kali menjadi 22 kali. Itu dari kuantitas Pak ya. Kira-kira kualitasnya tomatnya bagaimana Pak? Kalau kualitasnya kemarin saya lebih padat, bobotnya berat ya. daripada kimianya kosong, ringan ya. Jadi fenomena yang bisa langsung dirasakan dari beratnya Pak ya. Dari beratnya. Oke ya, berat itunya ya, berat apa ininya, berat bobotnya. Oke. Terus yang kedua Pak, kira-kira penyakitnya apa Pak selama Bapak menggunakan teknologi ini? Alhamdulillah saya menggunakan teknologi MS11. Saya minim dengan ketemu dengan penyakit yang macam-macam model Pak. Iya. Enggak ada, terhitung nol Pak. Berarti otomatis biaya obat juga nggak ada nol, juga Pak. ya. Oke, alhamdulillah ya. Berarti Bapak ini kalau kita lihat memang tomat Bapak cantik-cantik ini ya. Besar, nggak ada penyakitnya, sampai panen 22 kali ya ini. Ini yang tanam kedua Pak ya? Tanam kedua ini. Tanam kedua. Pertama ini ada pengolahan. Oke, tanam kedua ini tanam pertama ya. Ini insya Allah juga nanti hasilnya juga luar biasa ya. Pupuknya kira-kira Bapak standarnya pupuknya dari mana Pak? Dari peternakan, dari kandang ayam. Karena saya dari kandang ayam juga, baru saya campur aduk biar haranya itu sampai 9.000 di 10.000 Pak. Wah, luar biasa ya. Padahal standar kan 4.000 ya. 4.000. Bapak tinggalkan sampai 9.000. Iya, 9.000. Oke. Kalau saya campur aduk dengan keteran padatnya sapi, kambing, ayam itu sama nyampe 9.000. Oke, ya, berarti ini anunya luar biasa ya. Jadi benar. Terus cerita sedikit pengalaman di bawang merahnya Bapak. Kalau pengalaman di bawang merah, saya yang membuat panen, saya ya? lebih enak. Sehujan gimana, tetap masih ada yang saya panen Pak. Oke, jadi walaupun hujan deras apapun, dengan total organik masih panen. Ada. Lainnya gagal semua. Kemarin saya yang 400 kilo gagal semua. Oke, yang kimia ya Pak ya. Jadi itu menunjukkan kekuatannya ya. Oke, para teman-teman di Total Organik dimanapun, jadi beliau ini luar biasa. Insya Allah karena ini total prestasi beliau juga bagus ya, akan ditingkatkan ke smart digital farming gitu Pak ya. Jadi nanti Bapak Amrin ini semua akan kita kontrol lebih teliti lagi, lebih presisi lagi dengan digital smart farming ya. Jadi tomat yang 200% jadi 300%. Insya Allah. Bawang merah pun juga akan meningkat menjadi 2-3 kali lipat ya, dan itu menjadi suatu keluarga. Ini Bapak sudah panen nih Pak ya, berarti yang sini udah panen di sini ya Pak ya. Hasilnya juga meningkat Pak ya. Meningkat sampai 2 kali Pak ya. Kemarin saya yang nanam 200 kilo gagal setengah, saya masih panen 3 ton. Oh ya berarti sudah ya sama aja. Kalau nggak gagal itu bisa 200 sampai 300% hasil. 300% ya. Oh ya betul. Jadi ini kalau nggak ada hujan deras, beliau bisa 300% ya. Tapi ini beliau pun tetap masih panen. Yang lainnya gagal total ya. Masih 6 ton panennya. Masih 6 ton ya. Yang sedang kimia pada gagal semua Pak. Total. Ya ini luar biasa menunjukkan kekuatannya. Insya Allah beliau ke depan akan kita kawal lagi dengan digital smart farm yang kita latih pada hari ini. Oke, salam. Harapannya Mbak, setelah kita latih ya dengan teknologi total organik dan kita lengkapi lagi dengan digital smart farming, kira-kira apa nanti? Harapannya untuk pertama, karena sudah dijelaskan juga tadi bahwasanya untuk penerapan total organik ini dapat memecah biaya, kemudian dapat meningkatkan produktivitas. Harapannya biayanya sedikit, namun produktivitas ataupun hasil dari panen itu lebih meningkat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Ya, termasuk juga lingkungan ya, sehat ya. Lingkungan lebih sehat. Oke, ya. Dengar-dengar tadi sudah ada suatu
penerapan di Alhidayah ya kelihatannya ya. Sebelum nanti Demplot ini kita lakukan ya. Iya. Penerapannya di apa saja Mbak? Walaupun mungkin setelah SOP belum maksimal, tapi Anda bisa melaporkan sedikit tentang kemajuan apa yang sudah Anda terapkan dengan teknologi ini Mbak. Oh iya, jadi di sana kebetulan juga sudah menggunakan sistem pertanian terintegrasi. Jadi di sana sudah ada kolam, kemudian air kolam itu sudah difermentasi menggunakan MA11. Oke. Jadi air kolam itu langsung Ikannya apa ikannya? ikan lele sama ada ikan nila. Oke. jenis Ya, ya. juga. Itu ya difermentasi ya Iya, airnya. Oke. Jadi nggak bau ya? Iya. Oke. Jadi selain untuk ketahanan tubuh ikan juga airnya juga akan langsung jadi pupuk Oke. untuk tanaman. Ya. Karena nanti sisa-sisa makanan terus limbah ternak ikannya di situ ya. Alhamdulillah kemarin kita sempat coba dengan kampung darat. Oke. Jadi produktivitasnya meningkat. Oh, kangkungnya ya. Iya. Sebelum difermentasi mungkin berapa itu? Apa 2 kali 3 kali gitu rata-rata? Jadi kita itu baru coba untuk 3 bedengan. Jadi kalau untuk kisarannya saya kurang tahu juga ya. Oh ya, tapi meningkat ya nih ya. Iya meningkat. Selain kangkung, terus lele, apalagi kira-kira? Di sana juga sudah ada bawang merah. Bawang merah ya. Bawang merah juga di genangan lele tadi ya. Iya baru dicoba. Kebetulan bawang merah itu baru ditanam. Tanam. Oke, ya. Ada kacang tanam juga. Jadi harapannya pertanian ini semakin maju, semakin modern dan tentunya akan menarik minat para generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Mereka akan membuka mindset mereka bahwa pertanian itu menunjang, dapat meningkatkan nilai ekonomi dari mereka. Juga pertanian itu akan lebih ke total organik karena selain murah, sehat, dia lebih mudah dibuat daripada dunia. Dia kan banyak pemuda petani dari Angkasa Jaya ya, sudah kita latih dengan total organik. Mas, kira-kira ke depan Mas ini digital eco farming ini akan diterapkan berapa luasnya dan untuk komoditas apa Mas? Rencana mau komoditas tomat. Tomat. Oh, Ya. tomat lagi ya, bagus Ya, ya. tomat lagi. Dengan luasan Mas? Kira sekitar hampir 8 tangan. 2 Iya. 2 hektar ya. 8 tangan. Oh. Sampai 20 hektar kan Oke, berarti kira-kira berapa itu? Kalau di hektarkan berapa itu? cuma setengah. Oh, setengah. Oke, ya Bapak. Setengahnya penerapannya ke sana ya. Mas, kira-kira teknologi ini untuk Mas bagaimana nantinya? Anda kan sudah sukses ya dengan digital manual biasa. Hari ini kita tinggalkan dengan kira-kira dengan teknologi ini. Harapannya gimana? Tembus lagi dan bagaimana? Kalau harapan saya ini lebih bagus lagi nih. Oke. Karena bisa kita kontrol ya. Iya, Ya. daripada yang selama saya mulai belajar bertani. Mendingan yang sekarang yang lebih bagus. Oke, harapannya lebih bagus Iya. ya. Oke. Yang terakhir Mas, kira-kira ke depan konsep bertani yang benar dengan teknologi total organik atau dengan kimia? Dengan total organik. Total organik ya. Iya. Kenapa kira-kira Mas? Kok Anda Karena penekanan biaya kan rendah. oke. Terus Faktor hasil lebih meningkat ya. Oke. meningkat, Jadi Anda sudah bisa membuktikan biaya murah, hasil Hasil meningkat ya. meningkat, Terus kira-kira terakhir ya, cita-cita Anda ke depan apa Mas dengan pertanian teknologi ini? Semakin cerah atau bagaimana kalau dengan Kalau teknologi jadi ini? petani sukses bisa membagi ilmu kepada orang lain. Oke ya, jadi artinya dengan teknologi ini harapannya semakin baik ya Mas Iya. ya. Karena tanahnya tadi semakin apa? Sehat tadi ya. Iya. Kan? Iya. Karena kalau dengan kimia kan semakin keras ya. Iya. Kalau ini lebih sehat ya. Iya. Oke Mas, jadi sukses ya. Saat Bapak ngairi, saat Bapak nyemprot tuh aliran paling yang paling cepat kehilangan darah di mana? Jadi di paling ujung. Nah gitu, Bapak silakan. Oke ya, saya kira itu prinsipnya.
prinsipnya kayak itu mungkin feeling, kayak bapak-bapak mungkin lebih paham ya, di mana tempat yang paling memungkinkan ya. Dan ini sekali lagi ini hanya alat bantu ketika kita tahu oh di zona ini, di zona sensor 1 misalnya ya harinya sekian. Jangan di titik itu loh Pak ya. Sekali lagi ini jangan untuk alat report hanya di titik itu saja, lainnya enggak. Jadi artinya ini hanya ini memakai zona. Kalau ini 2000 ya, zona itu harus 2000 gitu ya. Jangan sampai ini 2000 kok di titik ini lainnya rendah lah. Itu nanti itu namanya jangan main-main apa yang dikocori aja sensornya aja. Jadi ketahuan nanti kalau kami udah di lapangan ketahuan lainnya yang di titik itu subur, lainnya subur.